Saya kalau nggak tahu sekarang ya, tradisi di penjara dulu ada kayak ngemop tahanan baru nih ceritanya nih. Pala kamar. Iya. Pala kamar biasa gitu. Kalau dulu sampai tahap malak-malak gitu. Bawa duit lo sini lo. Lo datang sini nggak diundang, siapa yang nyuruh lo datang sini gitu kan? Digituin sampai. Apa digituin? Datang ditembokin gue di sini lo tembok. Berapa orang? Tempat gelap ada 3 orang lah. Tembok. Buka celana lo katanya. Wah, gue pikir dulu yang di cerita-cerita ini kali ya. Sabun pura-pura jatuh ke bawah. Gue pikir ini kali cerita-cerita gini. Buka gak dalam lo? Buka gak? Gue bilang. Ya, sampai akhirnya gue ketangkep. Jualan gituan. Dagang gituan. Jualan apa aja? Semua? Enggak, waktu itu cuma ekstasi sama sabu aja. Ekstasi sama sabu aja? Kenapa ngambil 2 itu aja? Karena yang 2 itu marketnya kelas atas. Barangnya ringan, dijualnya cuannya banyak. Kalau lo down, ribet tuh. Lo 1 kilonya aja, ribet tuh barangnya harus segede apa. Iya. Tapi kalau ini, segramnya aja lo cuannya gede. Gitu. Itu ininya siapa? Kurirnya Wancoy? Bukan ya? Si Wancoy apa? Ustadz gua nggak tahu ya. Sampai pelukan sama nenek-nenek biar dapat barang. Jujur ye. Ini beneran. Kadang-kadang jadi misalkan, iya, jadi kita bisa kalau misalnya kayak kita neken inek tuh udah biasa. Kalau udah drop baru saling nyariin tuh. Oh, di mana ini anak nih? Nggak ada. Tiba-tiba pas gue cari, udah pelukan aja sama cewek. Pas kita lihat nenek-nenek berat. Udah gitu kan nenek-nenek itu kan kecil, dia kan tinggi kan? Iya begitu. Jadi badannya hampir kayak cuma sedada dia doang begitu kan. Nah, tiba-tiba gue pulang setelah gue belajar Islam. Gue pulang ketemu bokap nyokap gue cium pipinya. Kayak gue pulang gue cium pipi. Dan orang tua gue tuh kayak merasa heran, kaget. Ini anak-anak gue gak pernah kayak gini. Kecuali lo doang. Iya. Jadi gue tuh menunjukkan bahwa semakin gue cinta sama Allah, semakin gue belajar agama Islam, gue nunjukin bahwa gue semakin cinta sama lo orang tua gitu. Oke, larinya ke sana. Larinya ke situ. Dengan pelajaran yang banyak didapatkan di penjara, di mana temen silih berganti. Silih berganti, dan itu hal yang menurut gue mau nggak mau, suka nggak suka. Panikannya gimana? Level kepanikan? Nah, justru gue nggak panik. Masa Justru gue tenang, serius. Ustad? Gue malah sampai disangka residivis. Pasti lo pernah ditangkap nih, lo setenang ini. Terus gue bilang enggak, karena gue udah di akhir-akhir itu masa itu gue udah nyerah nih, gue pengen berhenti gue dari dunia ginian. Ada feeling akan kena nih gue nih. Iya kayak gitu. Oh iya Ustaz ya? Ya kayak begitu. Makanya waktu itu gue pernah nonton film, kalau lo tahu Johnny Depp yang dia jadi BD tuh. Yang sama artis siapa? Itu? Iya. Oh ada. Pacar ada. Katanya ketemu istri juga di penjara. Bener. Istri gue dulu tuh jengukin salah satu saudaranya lah. Cie, cintanya ketemu di penjara. Iya bener. Cile. Makanya kan gue bilang penjara tuh kalau ada manusia yang bersyukur masuk penjara, gue tuh list paling atas lah gitu. Sangat bersyukur. Gue dapat banyak kebaikan lah di penjara, belajar macam-macam, Pras. Gue pernah juga diundang ke orang-orang tipikor, tindak pidana korupsi kan. Di ruangan, di bloknya dia kan, di mejanya makanan mewah gitu segala macam. Jadi imam kan sholat gitu kan di dalam penjara itu. Ada bapak-bapak di imam musola begitu. Dia kan kasusnya hacker Wall Street kan. Alias maling kotak amal. Gue mikir dulu tadi apaan? Maling kotak amal, Pras. Berdua. Lo tau bapak-bapak kumisan, mohon maaf nih, perut gendut begini suka main-mainin bodong gini gak? Nah itu dia tuh. Berdua tuh. Merebut masjid. Cuma jago ngajinya. Akhirnya dia jadi imam. Oke. Untung ada skill nih dia. Iya. Dia kan jadi imam tuh kan. Akhirnya jadi imam. Ada protes. Apaan lo jadi imam, lo gak pantes lo. Kotak amal masjidnya lo colong. Ya dia marah juga. Ya daripada lu jualan narkoba katanya begitu. Oke, udah adu-adu. Iya, adu-adu main kejahatan. Akhirnya udah gimana terus jadi imamnya siapa? Udah akhirnya dipilih lah penebar paku payung imamnya. Kenapa? Karena menurut dia paling ringan, kelas paling ringan. Paling ringan karena menurut dia orang bukan nggak ngerti dulu ya. Gue belum belajar Islam dengan ini, tapi menurut mereka ya udah nih dia. Jadi ketika gue di dalam penjara itu, gue belajar tentang manusia tuh akan datang dan pergi dalam kehidupan kita. Oke. Nah, ini mode serius nih. Iya, boleh. Jadi kayak datang dan pergi. Di satu ruangan itu kadang misalnya gue udah akrab nih sama lo, misalnya kita di satu sel gitu, tiba-tiba lu pergi duluan, dioper ke Nusa Kambangan apa, tuh kayak ngerasa kok kita tiba-tiba dipisahin begitu aja gitu. Tapi
penggambaran kecil tuh mengajarkanku bahwa manusia tuh akan datang dan pergi dalam kehidupan kita, Pras. Termasuk orang tua kita juga, orang tua kita, teman-teman kita yang hari-hari sama kita pun, ketika gue dalam penjara, dia tuh nggak bisa ada di samping gue sekarang. Oke. Jadi terus sebenarnya siapa nih yang benar-benar bisa jadi teman hidup gue, yang benar-benar bisa nemenin gue selalu, sampai gue nemuin bahwa ya Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi gue dalam penjara tuh pernah di dalam rumah sakit tuh gue ngelihat dokumenternya Lady Di. Lady Di. Princess Diana, ya kan? Diana. Istrinya Pangeran Charles. Betul. Ya kan? Jadi di dokumenter itu dia lagi nangis-nangis. Gara-gara si Charlesnya selingkuh. Iya bener. Gue bilang kok lu pertama cantik nih. Siapa yang nggak kenal lu nih? Iya. Dulu kan royal wedding lu tuh, seluruh dunia tahu, ya kan? Lu tersohor, terkenal, lu hidup kaya raya. Kalau nangis, kenapa nggak bahagia? Gara-gara si Pangeran Charles ternyata cinta sama si Camilla itu kan? Dia kayak ngerasa sakit sampai mau percobaan bunuh diri 2 kali. Gue langsung berpikir gini, kalau orang sekaya dia dan secantik dia kalau istilah mukanya cantik itu, kalau dia main ke belakang Gang Bintaro sini ngetok rumah bapak ngajak kawin, bapak gak bakal mikir, Pas. Iya, gak bakal mikir, ya kan? Udah cantiknya parah, gak ada obat, ya kan? Nggak lagi ngapain dia ke Bintaro gitu loh. Kenapa harus ke Bintaro? Nah, yang gue bingung dia nangis. Kok nangis? Gue bilang, lo cantik, lo kaya, ya kan? Lo terkenal, kenapa lo nangis? Gitu loh. Terus pernah juga tuh gue lihat Katy Perry. Dulu pernah pacaran dia sama Russell Brand. Iya. Terus mau bunuh diri juga. Dari situ gue kayak belajar. Kok orang udah kaya, orang cantik, terkenal, kok stres hidupnya? Kenapa ada yang salah nih? Apaan nih? Dari situ gue udah mulai berpikir tuh. Kebahagiaan tuh sering gue tanganin tuh orang HIV. Orang HIV sama orang yang sakau putau. Jadi ada program pemerintah namanya Methadone Liquid. Methadone Liquid. Jadi karena putau kan resiko kematiannya tinggi. Jadi narkoba yang istilahnya orang kalau dulu tuh zaman dulu main putau, udah dulu kontrak mati itu. Udah biasanya hampir hampir dipastikan tuh. Pasti mati. Iya, jadi kayak kalau ada orang selamat dari putau itu bener-bener miracle, emang keajaiban dari Allah banget tuh ya, gitu. bisa. Iya, bener lu selamat lu.